Hi guys. Aku sing Oh. Oke, go. Hai teman-teman, selamat siang dari Amerika Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dimanapun teman-teman berada senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, siang ini siang ini kita menyapa lagi. Ini sudah ada yang di samping saya. Ayo perkenalkan, siapa Dikau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adele dan saya akan diwawancarai sama ibu saya. Iya teman-teman, siang ini kita akan membahas atau discuss. Ini ada salah satu teman kita, Revi Rama C6L, yang menanyakan tentang ini teman-teman. Saya bacakan tulisan beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritain Mbak Adel dong, dari yang 9 tahun bahasa Indonesia terus pindah ke bahasa Amerika, butuh berapa tahun Mbak Adel lancar berbahasa Amerika? Nah, kebetulan Mbak Adelnya ada di rumah, jadi kita langsung tanyakan ke Mbak Adelnya sendiri ya teman-teman. Yuk Mbak Adel, waktu dan tempat dipersilahkan. Apa? Ya. Hah? Pokoknya apa yang di balen ini apa? No, it's fine. Itu? What? You're the one that mulakai. Berapa tahun jadi lancar bahasa Inggris? 1 tahun. Mama sebelum pindah ke Amerika. Sebelum pindah di Amerika, saya di what is it? Di course apa? Jadi sebentar saya potong ya. Iya. Sebelum ke Amerika, Adel ini saya kursuskan teman-teman. Jadi ada guru private. Emang saya menyewa guru private bahasa Inggris, tutor bahasa Inggris dan matematika. Setiap seminggu 2 kali apa 3 kali gitu datang ke rumah teman-teman untuk ngajarin dia khusus bahasa Inggris dan matematikanya. Setidak-tidaknya saya ingin dia tahu bagaimana cara berkomunikasi atau conversation saja ya Del ya. Kayak basic kayak grammar ngono kuwi. Gitu. Ya, yang basic-basic saja. Jadi untuk mengantisipasi setelah nyampe sini jangan apa ya teman-teman istilahnya nggak tahu apa-apa gitu loh. Pengennya saya itu setidak-tidaknya untuk berkomunikasi itu ngerti lah gitu. Nah setelah sampai sini saya dan bapaknya diskusi dengan pihak sekolah apakah Adel ini tetap di kelas 5 atau ngulang aja teman-teman di kelas 4 gitu. Gimana? Goblok. Ya enggak goblok, maksudku kan biar bisa beradaptasi toh Del. Apa biar lebih bisa beradaptasi gitu loh teman-teman. Aku sama bapaknya udah di kelasin 4 saja, tapi pihak sekolah enggak. That's why. I'm so young like for my grade. Emang Adel ini gitu. Emang Adel ini harusnya masih kelas 4 waktu itu. Dia itu kelas 5 itu untuk umurnya loh teman-teman, harusnya masih kelas 4. Di Indonesia pun dia itu seharusnya Adel itu kelas 4 waktu itu, bukannya kelas 5. Jadi saya sama bapaknya diskusi dengan pihak sekolah gimana kalau Adel dikelaskan 4 saja di sini, ngulang 1 tahun gitu. Tetapi pihak sekolah nggak usah lah, udah kelas 5 saja langsung nggak apa-apa, nanti kita kasih guru pembimbing gitu. Jadi iya kan Del? Ya. Nah, pokoknya dikasih 1 guru pembimbing khusus untuk membantu Adel ini teman-teman di samping wali kelasnya. Terus setelah 1 tahun kamu dibantu dengan guru pembimbing gimana? Setelah 1 tahun dibimbing oleh guru spesialis gitu, aku memperhatikan like conversation di like Amerika sini, kind of
what is it, like getting used to to Lama-lama terbiasa Inggris, teman-teman. ya. Inggris gitu karena kayak aku learn language gitu belajar bahasa visually, so like I need to see how people interact in the same environment gitu. Jadi maksudnya Adele itu dia memperhatikan bagaimana orang berkomunikasi gitu loh teman-teman. Bahasa itu bisa lancarnya kan kalau kita mempraktekkan, nggak hanya teori. Jadi kita ngomong langsung dengan yang bersangkutan itu yang bikin kita lancar teman-teman. Yeah. Dan di siklusnya Adele ini kan siklus pertemanannya juga semua bahasa Inggris, siklus kelas, lingkungan dan semuanya bahasa Inggris. Jadi ya dari situ barangkali kenapa dia intonasi berbicaranya pun sekarang udah seperti orang sini ya. Berbeda dengan saya. Kalau saya kan emang saya itu nggak begitu mengenal dunia luar selain dunia perumah tangga. Selain dunia perkebunan dan ulek-ulek, sambal, korek, komprek. So you have more like broken English. Like my English when I was moved here. Yeah. Jadi Inggris saya, intonasi saya bahasa Inggris dengan intonasi Adele bahasa Inggris itu bedanya jauh banget. Kalau saya kan bahasa Inggrisnya medok Jawa. Pokoknya very accent. Aksennya itu udah kelihatan banget kalau saya itu nggak lahir di sini. Kadang kalau saya itu bicara sama orang sini udah, kamu dari Vietnam ya, kamu dari Malaysia, dari Filipina, dari kadang itu saya itu dari Venezuela, ya Allah. Nggak ada yang pas menebak saya itu teman-teman. Kebanyakan dari Vietnam atau Malaysia. Yeah. When people thought that I was from Philippines. Oh my Philippines. Setelah gitu SMP kelas 6 until kelas 8 gitu. Bahasa Inggrisnya ya kayak still broken gitu, tapi orang sini kan ngerti teman-teman bahasa. Tapi meskipun amburadul bahasa Inggrisnya, misalnya kebalik-balik, jungkir jempalik, orang sini masih bisa ngerti gitu loh. Ya seperti kalau orang kita aja kalau ada bule misalnya dia maksudnya ngomong gini tapi bahasa Indonesianya kebalik-balik kan kita juga masih ngerti ya seperti itu. Iya. And then SMA udah enak banget like Inggris gitu. Udah terbiasa. Ya udah terbiasa. Tapi aku kayak grammar sing gak understand loh. Kat saiki? No. And then when I talk to people's like, oh yeah, you meant to say like this. I said, yeah, I'm like, English is hard. It's like, yeah. Because English gitu, one word, satu kata has like a bunch of different meanings. One word is banyak artinya gitu loh teman-teman, tergantung intonasi kita bagaimana menyampaikan dan tergantung juga kalimat yang membarengi kata-kata tersebut. Saya lupa apa itu istilahnya ya ada kok di Indonesia juga. Dulu Adele itu kepindahan dari sini itu mengikuti visa kita ya teman-teman, jadi visa orang tua, jadi nggak usah nggak begitu susah barangkali seperti visa-visa lain ya. Pihak sekolah di Indonesia, sekolahnya Mbak Adele loh ya, ini pengalaman teman-teman, membicarakan pengalaman ya. Dulu sekolahnya Mbak Adele, pihak sekolah di Indonesia, SD-nya memberikan saran kepada saya kenapa Adele dipindah waktu kelas 5, kenapa kok nggak nunggu aja nanti setelah graduate atau lulus kelas 6 SD, biar SD-nya di Indonesia dulu baru nanti SMP-nya di Amerika Serikat gitu. Tapi waktu itu kan visanya sudah ready teman-teman, tinggal ada jadwal terbang saja. Jadi memang saat itu kita harus ke Amerika Serikat. Ibu kepala sekolah waktu itu, ya gimana ya Mbak, saya minta maaf saya nggak bisa ngurusin surat-suratnya Adele, harus ngurus ke Dinas Pendidikan di Jawa Timur, di Jakarta dan sebagainya gitu ya. Tapi diskusi sama suami dan suami bilang udah nggak usah ribet-ribet, minta tolong pihak sekolah untuk menyediakan rapotnya Adele saja dan juga keterangan imunisasinya. Sudah
2 itu saja cukup. Dan benar teman-teman, setelah kita pindah ke Amerika Serikat, pihak sekolah di sini cuman meminta rapotnya Adele dan juga surat keterangan imunisasi apa saja yang sudah diberikan kepada Adele, juga akta kelahiran tentunya. Ya seperti itu teman-teman. Pokoknya di sini tuh nggak ribet. Malah kalau kita punya anak dan nggak dikirim ke sekolah, nanti kita yang bisa diperkarakan. Kalau bawa anak ke sini harus disekolahkan teman-teman. Kalaupun nanti ada persyaratan-persyaratan tertentu bisa menyusul ya. Jadi nggak ribet di sini, itu enak. Well, if you don't put your kids into school, you're the one that get in trouble. Ya, betul. The worst is. Ya itu aja teman-teman, barangkali yang bisa kita bahas untuk hari ini ya. Jadi kesimpulannya adalah bahasa itu bisanya pinter kalau kita terbiasa ngomong, mempraktekkan tidak hanya teori di dalam kelas, tapi keseharian itu kita memperbanyak komunikasi dengan orang yang kita kenal itu sendiri teman-teman ya, yang notabene sudah dari lahir menguasai bahasa tersebut. Ya seperti Adele seperti ini. Tuh ada pesan ke teman-teman yang mau ke Amerika barangkali, yang mau study ke Amerika barangkali. Can I say in English or no? Ya kan, tak terjemahnya alon-alon aja. Terjemahnya kan aja bingung. Like one advice: learning English is hard, but just know that just learning the basics of it, it's important at first, and then if you like go like once you're like in America Serikat maybe, just wait, can I redo? Okay. One advice, English can be scary to learn at first, but once you get it, it's really easy to understand. As water flow. Yeah, as water flow. I didn't fully know how to learn English probably for about 2-3 years to fully, understand what people mean and what that not. So it's hard, but you'll get it. You can do it. You can do it. Seperti itu teman-teman. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selagi kita mau berusaha, mau mewujudkan impian. Bagaimana caranya? Apa yang menjadi impian kita bisa menjadi kenyataan ya teman-teman. Itu saja barangkali yang bisa kita share untuk hari ini. Semoga jawaban kita bisa mengobati rasa penasaran, terutama untuk mbaknya yang sudah meluangkan waktu untuk menulis komentar dan menanyakan tentang bagaimana Mbak Adele dengan transisi dari bahasa Indonesianya bisa fasih berbahasa Inggris ya teman-teman. Semoga menghibur, bisa menemani hari kalian dan bermanfaat bagi teman-teman dimanapun kalian berada. Ambil positifnya, buang yang negatifnya. Semoga sedikit konversasi buang positifnya dan buang positif. Buang negatifnya, ambil positifnya. Semoga bermanfaat. Salam damai, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.